Assalamualaikum. Istiqamah. Taklim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Maulana. Saudara panggil saya Alif. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku guru fikih menggantikan Ibu Almi selaku guru fikih di kelas 12 IPA 1 ini karena beliau itu ada sedikit halangan. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa beberapa minggu dan beberapa bulan belakangan ini Bu Almi itu jarang masuk ke kelas ini ya. Nah, karena beliau tuh dari data dan info yang saya dapatkan beliau tuh ada apa namanya bulan madu part 2. Jadi kita ini ya, karena dia kan dulu dia nggak pacaran, dia bilang gitu. Baik, dari guru-guru pengganti yang telah masuk kelas ini tentu banyak materi-materi yang telah mereka sampaikan, betul? Dari materi-materi yang mereka sampaikan itu, dari yang pertama itu tentang hukum yang disepakati dan tidak disepakati kan? Yang disepakati apa aja? Ada yang ingat? Al-Quran Yang tidak disepakati? banyak. Apa salah satunya? Satu Zaria. Jadi itu yang sudah, nah ya itu yang blok pertama ya? Bukan salah ya? Jadi itu tolong dipahami dan diingat karena materi-materi yang mereka sampaikan itu yang sudah guru-guru pengganti itu sampaikan berhubungan dan berkaitan dengan materi-materi yang akan nanti akan kalian temukan nantinya dan juga yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di depan bahwa materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan zahir. Mungkin sebagian dari kalian masih asing atau tidak pernah mendengar dengan apa itu kata zahir ini, karena lumayan asing di telinga kita. Dan tapi sebagian dari kalian juga mungkin ada yang sudah melihat atau sudah pernah mendengar kata zahir ini. Nah, yang sama-sama kita tahu bahwa hari ini kita akan sama-sama belajar dan mengenal lebih dalam tentang makna dari zahir ini atau kaidah zahir ini. Nah, yang sama-sama kita tahu bahwa zahir ini berasal dari bahasa Arab. Nah, makanya di sini di pengertiannya itu ada dua pembagian yang paling umum, yaitu tentang pengertian secara bahasa atau biasa kita sebut dengan etimologi dan juga pengertian secara istilah atau yang biasa disebut dengan terminologi. Nah, pengertian secara bahasa di sini bahwa zahir itu berasal dari bahasa Arab yang artinya jelas, terang, dan tampak. Apa? Jelas, terang, dan nampak. Nah, apa yang jelas, apa yang terang, dan apa yang tampak ini dijelaskan di pengertian zahir secara istilah. Nah, pengertian zahir secara istilah ini dibagi lagi menjadi ada yang istilah secara umum, yaitu secara usul fikih, dan ada juga secara pendapat ulama. Nah, banyak ulama-ulama yang mengemukakan pendapat tentang apa itu zahir. Tapi di sini saya ambil 4 yang paling utama dan kita akan membahasnya satu persatu. Nah, untuk secara umumnya, istilah usul fikih secara usul fikihnya, zahir adalah lafaz yang menunjukkan makna atau menunjukkan arti yang dengan petunjuk yang kuat dan ada kemungkinan diarahkan ke makna yang lain. Nah, jadi saya ulangi bahwa zahir adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan petunjuk yang kuat dan bisa ada kemungkinan untuk diarahkan ke makna yang lain. Itu yang menurut istilah yang usul fikih atau biasanya disebut itu istilah yang paling umum gitu, yang paling sering digunakan. Ada lagi di sini banyak pendapat para ulama di sini. Ada 4, tapi yang lebihnya itu banyak ya, masih banyak. Tapi kita ambil 4 aja. Pertama itu dari dari Muhammad Adib Soleh. Beliau mengatakan bahwa zahir adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan rumusan lafaz itu sendiri tanpa menunggu adanya qarinah. Qarinah itu kayak
kalau dalam hadis atau dalam ayat Al-Quran itu kayak kalimat pendukung yang membuat artinya itu berubah. Jadi kalau ada suatu lafaz yang artinya ini satu, yang artinya misalnya ada suatu kata namanya tangan misalnya. Nah, kalau selama tidak ada lafaz pendukung bahwa yang bisa mengubah arti tangan ini menjadi arti yang lain, maka artinya tetap tangan. Kecuali ada lafaz yang mengatakan bahwa tangan ini berubah maknanya atau diistilahkan atau dikiaskan. Kiasnya bukan kias itu ya, tapi kiasan sih bahasa Indonesia. Nah, jadi Ada makna yang mendampinginya ya Pak? gimana? Ada makna yang mendampinginya. Nah, ya, jadi ada yang mengubah, ada lafaz yang Ada kalimat baru yang bisa muncul makna baru. jadi kayak bahasa itu apa ya bahasanya? Kayak mendukung lah, istilah mendukung supaya makna itu berubah ke makna yang lain. Itu menurut si Muhammad Adib Soleh. Dan dia juga menyebutkan bahwa kemungkinan zahir ini bisa ditakhis. Ditakhis itu di apa bahasanya? Di pengecualian. Ada juga ditakwil. Ditakwil itu ditafsirkan dan juga dinasab, dihapus. Nah itu dia tiga tadi itu dia dibahas di materi selanjutnya. Jadi bukan dibahas di hari ini. Jadi hari ini kita cuma fokus ke yang zahir. Lalu ada pendapat ulama Al-Basdawi. Menurutnya zahir adalah zahir adalah suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas. Maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Ini lumayan singkat ya, tapi yang paling jelas tadi mungkin menurut Muhammad Adib Soleh. Dia yang paling jelas dari semua pendapat ulama. Lalu selanjutnya ada As-Sarakhsi menyebutkan bahwa zahir adalah sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari mendengarkannya saja. Jadi kalau kita mendengarkan suatu kata dan kita tahu maksudnya, itu artinya kata itu bersifat zahir. Jadi kita tidak perlu memikirkan ini katanya apa artinya. Ini maksudnya yang kalau tangan ini tangan yang seperti apa, tangan kanan atau tangan kiri enggak, tapi dengan mendengarkannya aja kita udah tahu kalau makna dari kata itu apa. Itu yang menurut Imam Al-Sarakhsi. Lalu dilanjutkan dengan Imam Asy-Syaukani. Menurut Imam Asy-Syaukani, zahir adalah lafaz yang artinya berada di antara dua arti. Kata atau lafaz yang berada di antara dua arti dan salah satu artinya itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Dan yang kita pakai kalau zahir itu adalah makna yang kuat. Gitu ya. Jadi di antara dua arti, yang satu artinya kuat, yang satu artinya lemah. Nah, kalau kita pakai kaidah zahir, maka yang kita pilih adalah makna yang kuat. Nah, itulah para ulama berpendapat masalah tentang zahir ini. Lalu pasti muncul pertanyaan-pertanyaan dan juga berbagai kebingungan setelah kita mendapat pendapat ulama dan juga pengertian dari zahir ini. Entah itu bagaimana. Terus zahir itu dipakainya pas kapan? Terus zahir ini apa bentuknya? Contohnya gimana? Nah, mari kita bahas secara satu persatu. Ayo kasih satu contoh dulu ya. Nah, sebelum kita sampai ke yang contoh yang ini, kita berikan contoh menurut yang bahasa yang biasa kita gunakan, itu bahasa Indonesia. Ada istilah
yang dinamakan mungkin kalian sering kalau kalian belajar bahasa Indonesia itu ada istilahnya panjang tangan. Ya, apa yang artinya panjang tangan tuh? Mencuri. Maling ya. Mencuri. Nah, tuh. Jadi kalau kita mendengar kata panjang tangan, tapi kita tidak panjang tangan itu tidak dihubungkan atau tidak disatukan dengan kalimat yang lain, maka panjang tangan tuh arti zohirnya itu ya tangannya panjang. Jika kita tidak bertemu dengan kalimat atau kata-kata pendukung lainnya, tapi jika panjang tangan itu disatukan dengan kalimat lain, contohnya si Bima panjang tangan. Si Bima adalah seorang yang panjang tangan. Dia mencuri barang di sekolah. Nah, dia mengambil barang di sekolah. Kan artinya itu yang panjang tangan dimaksud adalah panjang tangan mencuri. Gitu. Nah, jadi yang zohir kalimat yang jelasnya itu ya tangannya panjang, tapi karena ada kalimat pendukung atau kata pendukung, panjang tangan diartikan sebagai orang yang suka mencuri. Nah, seperti ini juga. Kenapa ada asadun? Asadun kalau kalian buka di buku translate atau kamus atau apapun itu, asadun itu artinya adalah singa atau macan atau yang sejenisnya ya. Nah, tapi kapan dia berubah menjadi artinya menjadi laki-laki pemberani? Ada satu kalimat atau satu kata yang saya temukan di ini bahasa Arab ya. Nah, ada tahu ini artinya apa? Doa itu ada yang tahu artinya apa? Melihat. Nah, aku melihat. Asyadun fil masjid. Nah, kira-kira ini asadun yang dipakai itu asadunnya ini apa asadunnya ini? Yang lemah. Yang lemah ya? Kenapa? Karena nggak mungkin ada singa di masjid. Nah, kenapa kok? Kan ada yang kuat. Kenapa kok pakai yang lemah? Karena dia tuh ada kalimat-kalimat pendukung yang membuat kalau kalimat kata yang singa yang kuat ini itu tidak dipakai. Artinya yang zohir nih. Ini kata yang zohir. Kata asadun itu zohirnya adalah singa. Tapi karena ada kalimat pendukung yang menyebabkan harus berubah arti ke yang ini, makanya dia yang dipakai yang lemah. Nah, jadi kaidah zohir itu di kata ini tidak dipakai. Kalau dia dipakai, singa sholat ngapain? Jadi contoh yang lain, coba kalian buka Quran surat Az-Zariyat ayat 47. Ada yang bukan? Ada apa? Nah, Belum berapa? ayat 47. Jadi ketemu? Ada berapa tadi, Pak? 47. 47. Az-Zariyat ayat 47. Nah, ketemu? Nah, coba kalian perhatikan ada di sana kalimat was-samaa'a banainaha bi'aidin. Ketemu ada? Nah, kira-kira itu artinya apa? Coba kalian tengok. Dan langit kami bangun dengan tangan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Nah, dan langit kami bangun dengan, nah itu kekuasaan. Jadi itu ada perubahan makna dari zohir ke yang lemah. Kenapa? Kayak jadi gini. Yadun itu ada dua arti, dan yang zohirnya adalah artinya tangan, sedangkan yang lemahnya artinya adalah kekuasaan. Nah, kenapa harusnya di situ tuh diubah bahwa itu tuh tidak boleh pakai tangan? Kenapa? Karena kita tidak bisa menyamakan Allah itu dengan makhluk. Kita nggak tahu Allah tuh menciptakan, kan nggak mungkin kita mikir oh berarti Allah tuh menciptakan pakai tangan Allah gini, oh ciptain bumi itu gini, nggak mungkin. Jadi makanya di situ tangan yang dimaksud adalah kekuasaan atau kemampuan Allah untuk menciptakan sesuatu. Al-Khaliq ya, Allah itu Maha Pencipta. Nah, itulah contoh-contoh dari kaidah zahir ini.
Nah, apa fungsi dari kaidah zahir ini? Fungsinya adalah untuk mentafsirkan dan juga mengartikan Al-Quran agar kita tuh tidak salah paham. Karena banyak arti-arti dalam Al-Quran seperti tadi. Berarti kalau kita mendengarkan pakai artian tangan tadi kan kita mikir, oh berarti Allah itu pakai tangan buat dunia ini. Nah, makanya digunakanlah kaidah dari zahir dan yang tidak. Ini ada lemah dan tidak untuk kita bisa lebih memahami dan juga lebih mengerti tentang Al-Quran. Nah, lalu ada yang selanjutnya itu tentang hukum. Nah, di sini hukum zahir itu bukan seperti kayak kita hukum sholat, kita kayak wajib sholat atau gimana, bukan hukum yang itu bukan lebih seperti yang kayak gitu ya. Tapi hukum di sini itu kayak kapan sih kamu harus pakai zahir itu kapan? Nah, hukum di sini itu maksudnya itu. Nah, kapan kita harus pakai kaidah zahir ini? Kita pakai kaidah zahir ini jika ada kata. Jadi kalau ada kata nih, ada yang kuat dan ada yang lemah, kita pakai makna yang kuat. Jika tidak ada kalimat pendukung yang mengubah arti supaya kita bisa mengubah ke yang lemah. Contohnya tadi seperti ini. Kalau sinya tadi ini tidak ada kata yang dua ini, maka katanya artinya adalah sinya. Tapi karena ada kata pendukung yang membuat kita tuh harus mengubah ke yang lemah, makanya kita harus mengubah ke yang lemah. Nah, itulah hukumnya. Jadi hukumnya adalah syar'i. Syar'i itu hanya wajib jika kita tidak ada qarinahnya, tidak ada kalimat pendukungnya. Maka kita wajib harus pakai yang zahir. Tapi kalau ada kalimat yang mengubahnya, berarti kita harus pakai yang lemahnya. Gitu. Jadi sampai sini ada yang dipertanyakan? Pak, Ya, nah. di dalam Al-Quran itu kan ada kalimat pernah saya baca wajahku. Berarti kan wajah Allah atau arsh. Kira-kira sama nggak dengan zahir? Itu termasuk zahir kuat atau zahir lemah? Wajib umum. Wajhu, Wajhu. wajah Allah. Wajah Allah. Ya. Nah, itu Kan kalau ada tuh di wajah kalimat di surat apa saya nggak tahu itu Pak. Wajhu. Kau akan melihat wajah Allah di atas. nah, Sedangkan yang yadun itu kan nggak boleh pakai yadun karena Allah tangan itu karena Allah bukan nggak punya tangan, cuma kan kita nggak tahu bentuk Allah. Tapi yang Siti jelaskan tadi kan ada wajah berarti ada tangan gitu. Nah, Tapi ini. yang ini tadi nggak boleh. Jadi Itu termasuk mana itu? wajah yang dimaksud dalam arti kata itu bukan wajah yang kita bayangkan kayak wajah manusia itu bukan, tapi wajah yang dimaksud adalah tampaknya, tampak depannya, tampak. Kalau Allah tuh nampak gitu. Bukan seperti kita nengok, oh itu wajah bukan wajah muka, tapi wajah itu bagian Cuman kalau Allah visualisasi. wajah nampak karena nampak gitu. Bukan karena wajah muka itu bukan. Tapi karena itu kalau misalnya gini, ada dulu sholat ya. Ada hadis ya. Dia tuh kalau kita sholat, kita tuh harus menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Nah, wajah kalau kita mengartikan wajah yang sebenarnya kan wajah ini. Berarti kita gini dong sholat. Gitu kan? Harus gini. Nah, tidak, tapi wajah yang dimaksud itu adalah seluruh tubuh kita tuh harus menghadap ke arah kiblat. Jadi yang nampak dari kita ini harus menghadap ke arah kiblat. Jadi wajah yang dimaksud itu bukan wajah muka ini bukan, tapi wajah nampaknya kita ya. Bukan itu Pak, kan ada di Al-Quran itu Allah akan menampakkan wajahnya. Iya, maksudnya tuh bukan wajah. Termasuk nggak ke zahir itu? Enggak, dia yang dipakai mungkin lebih tepatnya mungkin makna yang lemahnya ya. Makna yang lemahnya itu mungkin wujud Allah atau apa wujud Allah. Wujud Allah, tapi bukan wajah. Kita bayangkan bukannya mungkin Allah itu pakai punya wajah yang kayak manusia itu bukan, tapi kiasannya. Nah, bukan wajah yang sesungguhnya kita pikirkan yang kita Berarti impikan. termasuk zahir lemah Pak ya? Ya, lemah, ya betul. Terus Siti, ada yang lain pertanyaannya? Dari Resti tadi, gimana? Kan tadi Bapak bilang wajah tubuh gitu kan. Kita sholat berarti Allah punya tubuh. Nah, makanya dia bilang diralat. Tapi kan Iya. udah dijelasin kalau itu dari rumah. Terima kasih Resti. Ada yang lain? Jadi Pak yang dijelaskan oleh Bapak ini hukum-hukum yang ada di Al-Quran Pak. Ya, ini dipakai
biasanya kaidah-kaidah ini dipakai saat kita ingin menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran hanya kayak teks aja atau nggak ada bahasa kiasan, nggak ada apa-apa ya datar aja itu kadang kita sesat. Karena tadi seperti tangan tadi, berarti kita memikirkan tangan Allah gitu. Jadi kalau kita mikirkan hanya sebatas arti-arti biasa, arti bahasa Arab biasa, kayaknya kita bakal menemukan arti-arti yang bertabrakan gitu. Makanya ilmu seperti itu juga. Berarti sama yang kami diajarkan oleh Ibu Reza, Ibu yang ada. Ya, betul. Itu tentang apa perintah di dalam Al-Quran tentang apa berhubungan dengan fi'il amal. Jadi di Al-Quran tuh memang banyak macam-macam tersurat yang harus kita pahami. Ya, jadi tidak semua makna Al-Quran itu bisa, kan Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang paling tinggi, bahasanya tinggi. Jadi kita nggak bisa menelan mentah-mentah bahasa itu, harus kita tafsirkan dulu, harus kita dalami dulu, karena itu bahasanya sangat tinggi. Dan kita manusia kan penuh dengan kekurangan. Ada yang lagi mau tanya? Kalau dari materi dari Bapak mungkin itu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan lagi kurang jelas gimana? Berapa menit? Dan Berapa menit nak? Jam Bapak? Ya? Habis? Deal? Selesai? Oke. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja anak. Jadi kita bakal bertemu di lain waktu. Kita sayang dalam keadaan masih guru atau masih murid, saya nggak tahu juga maksudnya. Jadi kita bertemu lagi di lain waktu. Nah, ganti Siti lebih. ya jadi saya akhiri. Apabila saya ada salah kata saya mohon maaf, dan apabila kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaid Yama. Karim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ya, terima kasih ya.